Ya, kita ucapkan selamat gitu karena sudah menjadi politisi, sudah berevolusi menjadi politisi yang 9 tahun menyampaikan kritik tiba-tiba menjadi menteri meskipun waktunya hanya berkisar waktu sekitar 6 bulan atau 7 bulan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang bertahun-tahun menyatakan ketidaksukaannya kepada kita, tapi ketika kita tawari untuk balikan, dia mau. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita AHY yang akhirnya dilantik menjadi Menteri ATR atau BPN. Karena coba bayangkan gitu ya, AHY ini menjadi oposisi, mengkritik pemerintah selama 9 tahun terakhir. Kemudian tiba-tiba ditawari untuk menteri yang hanya tersisa 6 bulan atau 7 bulan gitu ya. Dia mau, dia bersedia gitu. Itu kan susah untuk kita percaya gitu. Karena rasanya itu ya gak fair atau gak sesuai gitu. 9 tahun menjadi oposisi, kemudian ketika ditawari menjadi menteri, cuma 6 bulan atau 7 bulan. Kan gak sebanding gitu. Kalau sama-sama 9 tahun mungkin ya sebanding lah dengan usahanya selama menjadi oposisi gitu ya. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, dari kisah AHY ini teman-teman, kita mengetahui bersama bahwa di dalam politik ini ya, kawan tidak selamanya kawan, ya, musuh tidak selamanya musuh. Ya, seperti kisah AHY ini selaku Ketua Umum Partai Demokrat ini, di mana dia berada ya di sebagai oposisi di pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin selama 9 tahun, dan ketika ditawarkan suatu jabatan maka dia meninggalkan oposisi dan bergabung dengan Pak Jokowi. Nah, di situ kita melihat bahwa memang jabatan itu sangat-sangat menggiurkan. Ya, kedudukan itu ya sama seperti gula yang selalu ditunggu-tunggu oleh semut. Nah, sehingga ya ketika ditawarkan satu jabatan sebagai menteri oleh Pak Jokowi, maka dia menerima hal itu. Ya, walaupun jabatan itu kurang lebih sekitar 7 bulan lamanya, maka oleh karena jabatan itu sangat-sangat menggiurkan, maka dia tetap menerima hal itu. Nah, ini adalah salah satu ya pandangan bagi kita bagaimana cara berpolitik di negeri ini. Ya. Nah, teman-teman silakan berkomentar apakah itu adalah suatu hal yang sehat atau tidak. Nah, jalan panjang Demokrat lebih dari 9 tahun oposisi, kini gabung koalisi Jokowi. Kita tahu bahwa di berbagai kesempatan setiap AHY ini ya berpidato di dalam acara Partai Demokrat, maka dia sering melontarkan kritik-kritik dari Presiden Joko Widodo. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di mata AHY itu tidak benar, selalu keliru. Dan apakah konsisten dengan hal itu setelah masuk di pemerintahan Presiden Joko Widodo? Tentu tidak. Ya, tentu tidak lagi mengkritik apa yang menjadi program pemerintah Presiden Joko Widodo. Dan yang menjadi pertanyaannya, ya, bagaimana dengan kritik-kritik sebelumnya? Apakah itu memang benar-benar dikritik sesuai dengan hati nurani atau hanya karena masih belum mendapatkan suatu jabatan yang seperti ini? Nah, ini menjadi ya sangat evaluasi bagi kita politik di negeri ini, bahwa politik itu punya kepentingan pribadi sendiri, ya, punya kepentingan, ya. Nah, Partai Demokrat akhirnya bergabung ke pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di sana di sisi masa jabatan Kabinet Indonesia Maju yang tinggal 8 bulan lagi lah, hanya sekitar 8 bulan lagi. Ini ditandai dengan penunjukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY dilantik sebagai Menteri ATR oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta Rabu 21 Februari 2024.
Butuh waktu lebih dari 9 tahun untuk Demokrat akhirnya bergabung dengan pemerintah yang berkuasa, sebab sejak 2014 Partai Bintang Mersi itu memilih menjadi oposisi. Sedianya Demokrat sempat beberapa kali hendak bergabung ke gerbong Jokowi, namun upaya tersebut terhalang sejarah politik dua petinggi partai antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Bermula dari Pilpres 2004. Bukan sebuah rahasia bahwa dalam kedua dekade terakhir terjadi perang dingin antara SBY dengan Megawati. Kabarnya ketegangan antara keduanya bermula dari rivalitas politik jelang pemilu 2004. Sebelum bersaing di Pilpres, SBY merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polhukam, ya, di Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati Hamzah Has. Kemudian, namun secara mengejut, SBY yang berpasangan dengan Yusuf Kala berhasil memenangkan Pilpres 2004 mengalahkan Megawati Hasyim Muzadi dengan perolehan suara 60,62% berbanding 39,38%. Megawati pun mau tak mau menyerahkan tongkat kepemimpinannya ke SBY. Sejak saat itu hingga 10 tahun lamanya Megawati dan PDIP berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Menurut penuturan politikus senior PDIP Pandan Nababan, Megawati sempat berupaya memperbaiki hubungan dengan SBY, namun menemui jalan buntu. Panda berkisah pada 2005 silam ketika SBY belum genap setahun berkuasa, Mega menugaskan dirinya menemui SBY sebab orang yang sebelumnya diutus SBY untuk menghadap Mega tak berhasil mempertemukan kedua elit tersebut. Kepada Panda, Megawati menitipkan 5 pertanyaan yang disampaikan ke SBY. Salah satu pertanyaannya, apakah SBY pernah mengatakan keinginannya menjadi wakil presiden pendamping Megawati. Kedua, Megawati bertanya apakah SBY menggunakan kantor Polhukam saat itu untuk membentuk Partai Demokrat. Ketiga, Mega menanyakan apakah SBY ingat pertanyaannya dalam sidang kabinet yang mengaku tak akan mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2004. Megawati bilang jika saja 5 pertanyaan itu mendapat jawaban, dirinya bersedia bertemu langsung dengan SBY. Mega, kata Panda, hanya mengharapkan keterbukaan dari SBY. Nah, teman-teman, inilah kisah kenapa antara Megawati dan juga SBY belum kunjung istilahnya terjadi perang dingin, dan inilah suasana politik di negeri ini. Nah, seperti AHY ini yang sering melontarkan kata-kata kritik kepada Presiden Joko Widodo. Kita tahu, kita melihat berbagai kesempatan bahwa AHY ini selalu berpidato mengenai keburukan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo. Dan tentu setelah menjadi kabinet dari Presiden, tentu yang menjadi atasannya adalah Presiden Jokowi, dan dia tidak berani lagi mengkritik pemerintah Presiden Jokowi. Ya, teman-teman, hak angket yang digulirkan oleh kubu 03 dan kubu 01 itu bertujuan untuk bukan untuk melawan kubu Prabowo Gibran, tetapi itu bertujuan untuk mengevaluasi hasil pemilu tahun 2024 ini, dan itu juga sangat berguna bagi masyarakat untuk memberikan kepastian kepada masyarakat apakah pemilu tahun 2024 ini sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan sesuai dengan prosedur, tidak ada hal-hal yang dicurigai lagi, sehingga melalui hak angket ini sebenarnya itu dibongkar semua pertanyaan-pertanyaan yang beredar dari masyarakat. Tentu kubu Prabowo Gibran tidak akan takut ketika itu digulirkan oleh kubu 01 dan kubu 03. Kenapa? Karena kalau benar tidak ada hal-hal yang mencurigakan, tentu mereka tidak pernah takut untuk hak angket tersebut, karena mereka sudah di jalan yang benar. Sehingga
untuk semua pihak tidak ada alasan sebenarnya untuk menolak hak angket ini, ya, karena kalau memang Pilpres tahun 2024 ini sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan sesuai dengan prosedur, nah kenapa harus ditakuti? Justru harus didukung. Nah, supaya juga nanti masyarakat yang bisa menerima pemimpin yang telah diumumkan oleh KPU, ya, tentu ya tidaklah ada lagi prasangka-prasangka buruk dari masyarakat. Kenapa? Karena sudah dibuktikan melalui hak angket tersebut. Nah, teman-teman, ini selalu yang menjadi perbincangan publik dan juga perbincangan para elit, ya, di seluruh partai, bahkan pakar politik pun, ya, di dalam hal membahas hak angket ini. Dan sebenarnya ya menurut saya tidak perlu dibahas itu, tentu harus didukung semuanya sehingga nanti terbukti juga bahwa pemilu tahun 2024 ini sudah berjalan dengan baik, ya, melalui hak angket yang telah digagas oleh atau dimunculkan dari ide Ganjar Pranowo. Nah, peneliti BRIN sebut hak angket bukan ajang untuk melawan kubu Prabowo Gibran. Nah, ini dari tempo.com, teman-teman, mengatakan bahwa hak angket ini bukan untuk melawan Prabowo Gibran. Nah, kita lihat wacana pengajuan hak angket DPR mendapat tanggapan dari peneliti politik senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Siti Zuhro. Menurut dia, mekanisme hak angket di DPR bisa menjadi ajang bagi semua kubu, tak terkecuali kubu pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, untuk membuktikan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Ya, memang benar bahwa ya karena di masyarakat beredar hal-hal yang mengatakan bahwa adanya kecurangan, dan tentu ini juga salah satu ya alat bagi kubu Prabowo Gibran untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kemenangan mereka itu adalah murni, ya, tidak ada hal yang dicurigakan, tidak ada hal yang dilakukan seperti yang beredar selama ini, dan sehingga ya kubu-kubu lawan pun ya tidak lagi istilahnya menyinyir akan hal itu karena sudah dibuktikan. Nah, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendukung ini sebenarnya, ya, harus semuanya pihak, baik kubu pasangan 01, kubu pasangan 02 dan kubu pasangan 03, semuanya pasti ya mendukung hal ini karena untuk kebaikan negara, untuk kebaikan masyarakat, ya, bukan hanya untuk kepentingan pemilu tahun ini tetapi untuk kepentingan pemilu tahun depan lagi, ya, karena itu sangat menentukan evaluasi dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang sudah beredar di masyarakat ini. Dan ketika ini tidak akan segera dijawab yang melalui hak angket di DPR ini, maka sampai selamanya nanti ya masyarakat terus menduga-duga apa yang terjadi di pemilu tahun 2024 ini. Nah, sehingga ya perlu sekali untuk memberikan bukti kepada masyarakat bahwa ini tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di pemilu. Ya, pemilu tahun 2024 sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan sesuai dengan prosedur, dan pemimpin yang sudah terpilih merupakan juga pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat. Tidak terjadi hal-hal yang dicurigai. Oke, kita lanjut, teman-teman. Siti menilai hak angket bukan ajang untuk melawan kubu pasangan Prabowo Gibran, tetapi kubu pasangan calon nomor urut 2 itu pun memiliki kesempatan membeberkan dugaan. Ya, memiliki kesempatan membeberkan ya, teman-teman, kita lanjut. Ya, Siti menilai hak angket bukan ajang untuk melawan kubu pasangan Prabowo Gibran, ya, tetapi kubu pasangan calon nomor urut 2 itu pun memiliki kesempatan membeberkan dugaan-dugaan kecurangan yang dilakukan kubu lainnya. Kemudian jadi ada free and fair, ya, kalau saya karena intelektual, atas nama demokrasi itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
proses pemilu itu harus dipertanggungjawabkan, kata Siti di Jakarta Senin 26 Februari 2024. Ya, sangat menarik yang disampaikan oleh Siti ini teman-teman, bahwa pemilu tahun 2024 ini ya memang itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, tidak boleh didiamkan, karena itu dipertanggungjawabkan kepada rakyat, ya, bahwa ini sudah berjalan dengan baik. Ya, walaupun ya pemilu itu sudah berjalan dengan baik, tentu ya harus dipertanggungjawabkan lagi, ditegaskan lagi kepada masyarakat, dan salah satunya caranya adalah melalui hak angket. Nah, menurut dia, dengan menempuh mekanisme hak angket, presiden yang nantinya terpilih harus dihormati, ya jelas, dan memiliki legitimasi, karena tidak boleh ada klaim-klaim secara sepihak dari pasangan calon tertentu. Ya, ada 3 paslon ini, ya 3 paslon itu punya semacam otoritas untuk mengatakan ini tidak benar, jadi panggil ini, katanya. Nah, ini juga ya sebenarnya salah satu melindungi dari kemenangan ya dari kubu paslon 02, karena sekarang ini ya yang santer dikatakan menang adalah Prabowo Gibran, karena menurut hasil ya quick count-nya, hasil sementaranya, bahwa yang mereka memiliki suara lebih dari 50%, dan karena 50% lebih, maka Pilpres tahun 2024 ini hanya berjalan 1 kali, dan ini ketika nanti real call-nya diumumkan oleh KPU bahwa mereka memenangi pemilu tahun 2024 ini, maka ini melindungi mereka dari dugaan-dugaan dari pihak lawan, ya, dari dugaan-dugaan masyarakat, sehingga masyarakat juga senang terhadap mereka, bahwa ya masyarakat menerima kemenangan mereka, bahwa ini sudah dilakukan dengan baik, ya, ini adalah pilihan rakyat dengan baik, ya, dengan jernih. Ya, Siti menambahkan hak angket jangan dimaknai menjadi proses pemakjulan terhadap presiden. Ya, kalau tidak terbukti, kata dia, tidak akan terjadi pemakjulan. Memakjulkan itu kan ada syarat-syarat, ujar dia. Dia menyarankan dugaan kecurangan pemilu itu tetap diproses secara hukum melalui Bawaslu ataupun ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penyelesaian yang diambil melalui 2 jalur, yaitu jalur politik dan jalur hukum. Nah, kemudian jadi kita lembagakan supaya melalui pelembagaan tadi itu ada semacam formalitas, ya, profesionalitas ada yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak melalui people power, kerusuhan, ngeri itu tuturnya. Ya, usul hak angket DPR dilontarkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dia mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket terhadap dugaan ya kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 di DPR. Nah, teman-teman, inilah tentang ya hak angket ini, tujuan hak angket ini ya sekali lagi bukan untuk melawan ya kubu 02 atau Prabowo Gibran, tetapi untuk mengevaluasi dan juga melindungi kemenangan dari pasangan 02. Nah, teman-teman, silakan berkomentar bagaimana pendapat Anda dengan hal ini. Ya, apakah menurut Anda bahwa pemilu tahun 2024 ini sudah berjalan dengan baik, atau ada hal-hal yang harus diperbaiki, ada hal-hal yang harus ya dievaluasi ke depannya nanti. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.